Halo kawan, bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kita berjumpa lagi kawan dalam alur cerita film di Ahmad Irwan Channel. Dan kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul Greyhound. Film yang dibintangi aktor kenamaan Hollywood Tom Hanks ini bertema film Perang Dunia Kedua yang bercerita mengenai perjalanan rombongan kapal laut sekutu yang terdiri dari kapal perang dan kapal dagang yang akan melintasi Laut Atlantik Utara yang terkenal berbahaya karena di kedalaman laut tersebut banyak dihuni oleh kapal selam Jerman yang telah menunggu untuk memangsa kapal-kapal sekutu yang melintas. Jadi untuk mengetahui seperti apakah keseruan ceritanya, maka tanpa berlama-lama lagi kita langsung saja ke alur cerita filmnya. Film yang diawali dengan pemandangan perjalanan konvoi kapal perang dan perbekalan sekutu yang sedang melintasi Laut Atlantik, yang sedang dalam misi mengantarkan perbekalan suplai untuk kerajaan Inggris yang sedang menghadapi Jerman. Dan di atas kapal-kapal sekutu terbang memutar sebuah pesawat amfibi jenis Grumman G-21 Ghost melakukan patroli pengawasan dari ketinggian untuk memantau pergerakan kapal-kapal selam Jerman yang lebih dikenal dengan nama U-boat yang terkenal lincah dan mematikan di dalam laut. Konvoi kapal-kapal sekutu tersebut diberi kode misi konvoi HX-25 yang bertujuan ke Liverpool, Inggris, dan konvoi yang terdiri dari 37 kapal angkut pasukan dan perbekalan serta dikawal oleh 4 kapal perang perusak ringan yang dipimpin oleh kapal perusak Amerika Greyhound. Dan di hari Rabu pagi, 50 jam menuju perlindungan udara pesawat Inggris, Kapten Ernest Krause memulai harinya dengan berdoa kepada Tuhan. Karena Kapten Ernest dikenal sebagai sosok yang religius oleh para bawahannya. Di saat sedang melakukan sarapan pagi, Kapten Ernest mendapatkan panggilan untuk segera pergi ke anjungan kapal. Karena kru di anjungan melaporkan 2 kapal pendamping dari Greyhound, yaitu kapal Eagle dan Harry, yang termasuk kapal perusak Inggris sedang melakukan pengejaran terhadap U-boat Jerman yang berhasil terdeteksi di radar mereka. Dengan segera Kapten Ernest mengaktifkan siaga tempur kepada semua kru kapal dan memerintahkan krunya untuk memutar arah bergabung dengan kapal Eagle dan Harry melakukan perburuan terhadap U-boat Jerman. Setelah beberapa saat melakukan pengejaran, U-boat Jerman pun berhasil tertangkap di radar kapal Greyhound dengan jarak yang sudah semakin dekat dengan kapal Greyhound. Namun karena U-boat Jerman telah kembali menyelam dan tidak dapat dilihat dengan mata telanjang, maka sistem sonar pun diaktifkan untuk melacak keberadaan kapal selam Jerman yang berada di kedalaman laut. Kecepatan laju kapal dikembalikan ke posisi normal. Meriam-meriam di kapal telah siap ditembakkan dan bom-bom anti kapal selam telah siap dijatuhkan. Kali ini arah manuver dari kapal Greyhound bergantung pada sang operator sonar, yaitu Sersan Red Epstein yang wajahnya tidak pernah berpaling dari monitor sonar. Semua awak kru di anjungan terdiam menunggu laporan perkembangan jejak sonar dari Sersan Red, termasuk Kapten Ernest sendiri yang akan mengatur arah kapal. Setelah mendengar laporan dari Sersan Red dan setelah menunggu beberapa saat, akhirnya terjadi lonjakan di garis sinyal sonar di monitor dari yang awalnya lemah menjadi sangat kuat. Sersan Red pun segera menyadari kalau U-boat yang mereka kejar akan melakukan penyergapan mendadak dari dasar laut di bawah kapal Greyhound. Kapten Ernest yang mendengar laporan tersebut segera memerintahkan kru bom anti kapal selam untuk melemparkan bom-bom mereka ke lautan, dan dengan seketika ledakan besar pun beruntun terjadi yang tidak lama setelahnya muncul gumpalan minyak di permukaan laut yang menandakan kalau bom yang dilepaskan dari Greyhound berhasil mengenai kapal selam Jerman.
Namun dari sisi kapal sekutu lain, U-boat Jerman berhasil menenggelamkan kapal dagang Yunani Despotiko, dan dari kejauhan U-boat Jerman masih mencoba keberuntungannya dengan mengarahkan torpedo mereka ke arah Greyhound yang berhasil Greyhound hindari. Dalam keadaan dikepung dan diburu oleh U-boat Jerman, keadaan cuaca di Laut Atlantik memperparah situasi dengan menurunnya suhu di lautan yang semakin dingin dan membeku, sehingga membuat alat-alat elektronik di Greyhound tidak bekerja dengan maksimal, sehingga perkiraan posisi U-boat Jerman yang tertangkap radar tidak akurat. Pihak Jerman yang sepertinya mengetahui keadaan tersebut berulang kali memunculkan U-boatnya ke permukaan mendekati kapal-kapal sekutu hanya untuk memprovokasi sekutu agar melepaskan tembakan ke arah U-boat yang muncul di permukaan, sehingga mengurangi suplai amunisi kapal-kapal sekutu. Rabu malam 36 jam menuju perlindungan udara pesawat Inggris, suar bahaya ditembakkan di kejauhan. Kru kapal Greyhound kembali diminta siaga tempur. Kapal Greyhound yang sedang menembaki U-boat di kejauhan tiba-tiba dikagetkan dengan kemunculan kapal dagang yang mendekat dengan kecepatan tinggi. Di malam itu, U-boat Jerman bermunculan secara tiba-tiba di antara konvoi kapal-kapal sekutu, yang menyebabkan kapal-kapal pengawal sekutu nyaris saling tembak. Dan di saat itu pula, operator sonar Sersan Reed melaporkan kalau terdengar suara baling-baling yang berjarak dekat dengan kapal Greyhound. Dengan segera, Kapten Ernest memerintahkan kru operator bom untuk melepaskan bom-bom anti kapal selam di dekat kapal Greyhound. Namun rupanya suara baling-baling yang ditangkap oleh Sersan Reed adalah sebuah jebakan yang sengaja dilepaskan U-boat Jerman. Contact bearing crew. Questionable screw noises. Tidak lama setelah itu, dari kejauhan kembali muncul suar bahaya yang ditembakkan ke udara, yang tidak lama setelahnya terlihat sebuah ledakan dari kapal Southland, kapal perbekalan Amerika, dan di anjungan kapal tiba-tiba saja terdengar panggilan radio masuk dari pihak U-boat Jerman dengan nama kapal Grey Wolf. Grey Wolf berusaha mengintimidasi para awak Greyhound dengan panggilan radio mereka yang merendahkan awak Greyhound. Dan pada tengah malam, U-boat Jerman melakukan pengepungan dan penyerangan ke kapal-kapal pihak sekutu yang menghancurkan beberapa kapal. Dan pada malam itu pula, di atas permukaan Laut Atlantik terjadi jual beli tembakan antara U-boat Jerman dengan kapal-kapal pengawal sekutu yang menyebabkan langit malam di Laut Atlantik menjadi terang benderang. Kamis pagi sebelum matahari terbit 24 jam menjelang perlindungan udara pesawat Inggris, kapal Eagle kembali melaporkan kemunculan U-boat ke anjungan Greyhound. Greyhound pun bergerak untuk memberi bantuan perlindungan. Namun saat itu Sersan Flipper melaporkan kalau persediaan bom anti kapal selam hanya tersisa 6 buah dan tidak bisa digunakan untuk serangan penuh ketika kapal selam musuh mendekat. Dan pada pagi itu kembali muncul ke permukaan ancaman dari U-boat Jerman yang langsung mengarahkan torpedonya ke arah kapal Greyhound langsung. Beruntung saat itu, Greyhound berhasil menghindar dari serangan torpedo Jerman, dan karena U-boat Jerman tersebut rusak akibat terkena efek ledakan dari bom anti kapal selam kapal Diki yang membantu perburuan. Dengan nekat, U-boat Jerman pun bergerak mendekat ke kapal Greyhound dengan cepat. Tanpa ampun, Greyhound pun segera menghujani U-boat Jerman tersebut dengan semua senjata dan meriam yang ada di Greyhound.
Namun, U-boat Jerman berhasil meloloskan diri dari tembakan Greyhound dan dikejar oleh kapal Diki. Dan setelah disudutkan oleh kapal Diki, U-boat Jerman pun berhasil dihancurkan. Namun, dalam duel sengit tersebut, terdapat korban jiwa dari pihak Greyhound yang terkena pantulan peluru meriam yang ditembakkan kapal Diki ke U-boat Jerman. Dickie's clear! All mouths commence fire! Corbin! Corbin! Setelah kejadian tersebut, upacara pemakaman militer pun segera dilaksanakan di atas dek kapal Greyhound untuk para awak kru yang telah gugur. Namun di saat pemakaman berlangsung, dari kejauhan kembali suara bahaya ditembakkan ke udara, yang rupanya kali ini salah satu kapal pengawal jenis kapal perusak Inggris Eagle yang telah terkena tembakan torpedo di lambung kapalnya dan harus segera ditinggalkan oleh para awak krunya karena akan tenggelam. Eagle Greyhound, what is your status? It's about afternoon, sir. Karena keadaannya semakin memburuk dengan kondisi persediaan amunisi dan bom yang telah menipis, Kapten Ernest pun memutuskan mengambil resiko dengan mengirimkan kode rahasia ke Angkatan Laut Inggris yang isi kode tersebut meminta untuk dikirimkan dukungan udara secepatnya, dan permintaan bantuan pun segera direspon balik oleh Angkatan Laut Inggris. Jumat pagi, 3 jam menjelang penjemputan udara Inggris, para awak kru Greyhound pun telah dalam siaga tempur, dan di tampilan radar terlihat 2 titik U-boat Jerman yang mendekat ke Greyhound. Kontak radio pun Jerman lakukan untuk menjatuhkan mental awak kru Greyhound, yang setelahnya U-boat Jerman segera memunculkan separuh badannya ke permukaan untuk memancing Greyhound menghabiskan amunisinya, dan setelah itu kembali masuk ke dalam laut. Tanpa disadari Greyhound, posisi Greyhound telah dikunci oleh 2 U-boat Jerman lainnya yang langsung melepaskan torpedo secara bersamaan. Namun dengan kemampuan pengamatan tinggi dan pengambilan keputusan yang tepat, Kapten Ernest berhasil menyelamatkan kapalnya dari tembakan torpedo Jerman. Setelah berhasil lolos dari tembakan torpedo Jerman, Kapten Ernest pun segera memerintahkan para awak operator tembak untuk melakukan tembakan balasan serentak ke arah U-boat Jerman yang masih di permukaan laut dan akan lari kembali menyelam ke dasar laut. Namun serangan dari cannon dan meriam Greyhound berhasil mengenai U-boat Jerman tersebut yang mengakibatkan U-boat tersebut tidak bisa menyelam ke dalam laut dan kembali terlihat ke permukaan laut. Tanpa ampun, Kapten Ernest segera memerintahkan kembali tembakan terus-menerus dari para operator tembak. Dengan tanpa menunggu lama, U-boat tersebut langsung hancur berkeping-keping. Operator pengawas di anjungan kembali berteriak memperingatkan kalau U-boat Jerman lain kembali mendekat dan telah mengunci target kapal Greyhound. Tapi di saat itu, di udara terlihat pesawat amfibi pemburu kapal selam Inggris yang datang membantu. Kapten Ernest pun segera memerintahkan tembakan ke arah U-boat Jerman untuk menandai posisi U-boat Jerman ke pesawat Inggris. Setelah target diketahui, pesawat amfibi Inggris segera memuntahkan bom-bom yang dibawanya, dan ledakan beruntun pun terjadi di permukaan laut, yang setelah ledakan tersebut terlihat kumpulan minyak di permukaan laut yang mendadak U-boat Jerman telah berhasil dihancurkan. Good work. Dan setelah memasuki perairan Inggris, tugas Greyhound pun selesai. Begitu pula kapal pendamping Greyhound yang masih bertahan, yaitu kapal Diki dan Harry. Ketiga kapal ini diminta oleh pihak Angkatan Laut Inggris untuk kegalangan mereka untuk melakukan perbaikan. Saat dalam perjalanan perbaikan, kapal Greyhound yang berpapasan dengan kapal angkut penumpang yang di dalamnya terdapat banyak tentara
Mereka mengeluh-ngeluhkan nama Greyhound sebagai tanda terima kasih karena telah melindungi mereka hingga selamat selama dalam perjalanan. Dan film pun diakhiri dengan scene Kapten Ernest yang kembali berdoa di kamarnya. Dan film pun selesai. We'll be in my cabin if you need me.